kesempatan yang diberikan buat saya. Teman-teman sekalian, kita gini, bila ini terus berlanjut, maka kemungkinan kita akan berseri dari kisah para rasul, ya, dari kitab kisah para rasul. Dan kita memulai sekarang itu di kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ya. Kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima tentang janji Bapa, ya, tentang janji Bapa. Saya sebenarnya senang kalau bisa berseri karena nanti itu materinya bisa menjadi sebuah buku, ya. Targetnya memang kalau bisa berseri bisa menjadi sebuah buku. Nah, baiklah, saya akan membacakan kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Judul berikutnya adalah Roh Kudus dijanjikan. Mulai ayat yang pertama, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, kisah para rasul adalah merupakan kitab yang sangat luar biasa. Kisah para rasul adalah kitab yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya saya waktu masih mahasiswa seminari, saya pernah di tempat pelayanan saya memutuskan untuk khotbah seri, tapi bukan satu kitab, ya. Dari kisah para rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Lalu naskah itu dipinjam oleh teman saya, dibaca oleh dia, lalu ada pertanyaan-pertanyaan, ya, tentang karya Roh Kudus. Dan akibat dari itu adalah kemudian terjadi sesuatu yang kita nggak duga. Teman-teman ingin mengalami pengalaman Roh Kudus berdasarkan naskah yang saya buat pada waktu itu. Tapi tentu naskahnya sudah nggak karuan, hilang kemana, karena itu kan sudah hampir 30 tahun yang lalu, 30 tahun lebih yang lalu, ya. Nah, baik, jadi saya berharap ada sesuatu yang baik, yang indah yang terjadi ketika saya belajar secara berurutan dari kitab kisah para rasul ini. Nah, kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Lukas ini dia berdarah Yunani, dia berasal dari Antioquia, Syria. Nah, sebenarnya Lukas itu adalah nama Romawi, yang mungkin berasal dari kata Lucius atau Lucanus. Dia seorang yang diyakini sebagai seorang dokter atau tabib. Dia adalah murid dari para rasul. Murid dari para rasul dan mengikut Paulus sampai kemartirannya. Nah, ada yang mempercayai bahwa Lukas ini salah satu dari 70 murid Yesus. Dia menemani Paulus dalam banyak perjalanan pengabaran Injilnya dan merekam semua yang dia lihat dari pelayanan Rasul Paulus itu. Dia bukukan, dan juga Rasul Paulus menjadi pembimbing dia di dalam menyusun kisah para rasul ini, sehingga akhirnya terciptalah atau tersusunlah sebuah surat yang disebut sebagai kisah para rasul. Kisah para rasul adalah merupakan buku yang kedua dari Lukas. Sedangkan buku yang pertama, ya kita tahu itu adalah Injil Lukas. Ditulis antara tahun 62 sampai 63 di kota Roma. Nah, Lukas itu dikenal sebagai penulis ikon yang pertama.
Ya, dia dikenal sebagai penulis ikon yang pertama. Nah, apa yang bisa kita petik dari sedikit keterangan tentang Lukas ini? Nah, Tuhan memakai semua orang. Kalau kita melihat kebanyakan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama adalah orang-orang yang sederhana, para nelayan. Tetapi di dalam diri Lukas ini, kita juga mendapati sebuah kebenaran bahwa Tuhan juga memakai orang seperti Lukas. Tuhan memakai seorang sarjana, Tuhan memakai seorang dokter. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh seorang nelayan, seperti kebanyakan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi Lukas bisa. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang seperti Lukas, tetapi bisa dilakukan oleh para nelayan atau orang-orang yang sederhana. Sehingga di dalam Tuhan sebenarnya kita bisa saling melengkapi. Ya, kita saling melengkapi. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan memakai semua orang. Jadi kalau selama ini kadang-kadang ada penekanan-penekanan yang kurang pas ya, seakan-akan Tuhan lebih memakai orang yang sederhana. Nah, enggak benar juga ya, enggak benar juga. Tuhan memakai orang-orang, semua orang yang sederhana dan juga orang-orang yang terpelajar atau yang berpendidikan tinggi seperti Lukas itu contohnya. Nah, teman-teman sekalian, kisah para rasul ini seperti di ayat yang pertama tadi diterangkan bahwa ditulis oleh Lukas untuk seseorang yang bernama Theophilus. Nah, siapakah Theophilus ini? Ada tafsiran yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pejabat Romawi, orang yang memiliki kedudukan yang cukup terhormat, menjadi sahabat Lukas, yang juga menjadi sponsor dari penulisan Injil Lukas ini. Tetapi belakangan, para ahli sepakat bahwa yang bernama Theophilus itu sebenarnya bukan nama orang, tetapi sebutan yang Lukas gunakan untuk menyebut para pengikut Tuhan Yesus. Nah, memang secara etimologi, Theophilus adalah dalam bahasa Yunani artinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, seakan-akan dalam penyebutan itu, dia berkata kepada mengawali suratnya ini dengan berkata, "Hai Theophilus," atau "Hai orang-orang yang dicintai oleh Allah." Nah, sebutan untuk orang Kristen yang sengaja oleh Lukas disamarkan. Jadi Theophilus itu adalah jika dia orang maka dia sifatnya adalah fiktif ya. Sebutan untuk orang Kristen yang sengaja disamarkan oleh Lukas demi melindungi orang-orang Kristen sendiri. Nah, melindungi dari apa? Melindungi dari aniaya. Sebab pada waktu itu situasi yang dialami oleh orang-orang Kristen pertama, orang gereja mula-mula, mereka ada di dalam situasi yang sulit sebab mereka percaya Tuhan Yesus, yang menyebabkan mereka harus merahasiakan identitas mereka sebagai seorang Kristen. Nah, itu seperti contoh penyebutan iktus, ya, ikan, ya, iktus. Itu adalah merupakan kode rahasia bagi kalangan orang-orang Kristen. Jadi kalau mereka pergi keluar, lalu kemudian ada seorang Kristen yang merasa bahwa orang yang di hadapannya itu mungkin juga seorang Kristen, maka yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa orang itu adalah komunitas kita, orang itu adalah saudara seiman kita atau bukan, orang itu pengikut Yesus atau bukan, yang mereka lakukan kemudian menggambar ikan atau iktus, tetapi setengah, digambar setengah saja. Nah, apabila orang itu melihat gambar ikan itu cuma setengah, lalu kemudian dia datang dan meneruskan menyelesaikan gambar ikan itu menjadi gambar yang utuh, maka fix bahwa orang itu juga sama-sama pengikut Yesus. Nah, jadi situasinya adalah kurang lebih seperti itu. Sehingga penyebutan Hai Theophilus itu adalah bukan nama seseorang, tidak menunjuk kepada pribadi orang, tetapi menunjuk kepada orang-orang Kristen, ya, orang-orang pengikut Yesus. Dari situ
kita melihat bahwa pada waktu itu kekristenan adalah sebuah gerakan rahasia. Ya, mereka dianggap sebagai sekte yang sesat, sehingga kalau ketahuan mereka dianiaya. Nah, contoh yang jelas adalah dalam Kisah Para Rasul ini kita melihat ada seseorang bernama Stefanus yang kemudian dia dirajam dengan batu. Dan Paulus yang mendominasi Kisah Para Rasul ini tadinya adalah salah satu dari koordinator lapangan dari penganiayaan itu. Nah, untung saja dia bertobat. Nah, jadi Lukas menggunakan nama Theophilus untuk menyebut pengikut-pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus. Sehingga dari Lukaslah kita bisa tahu bahwa kekristenan pada waktu itu masih menjadi gerakan bawah tanah. Ya. Di zaman Lukas, orang Kristen betul-betul harus pikul salib. Nah, itu sebabnya kita bersyukur bahwa keberadaan kita sebagai seorang Kristen di negara kita ini diakui, bahkan dijamin dengan undang-undang. Walaupun seringkali praktek di lapangan ada diskriminasi. Ya, ada diskriminasi. Tadi saya menghadiri pertemuan yang dikoordinasi oleh Kementerian Agama. Kami panitia Paskah akan tadi mengadakan pembubaran panitia dan mengalokasikan hasil persembahan untuk guru-guru agama Kristen, ya, untuk guru-guru agama Kristen yang kebanyakan mereka nggak dibayar atau dibayar secara tidak pantas, ya. Lalu kemudian Bapak Pembimas menjelaskan situasi murid-murid agama Kristen yang bersekolah di Bogor ini, terutama di sekolah-sekolah negeri. Ya, mereka tidak diberi kelas. Ya, mereka tidak boleh belajar di kelas. Mereka belajar tadinya ada yang di taman, di mana saja lah. Ya, ketika disampaikan keluhan kepada pihak sekolah, mereka tetap menolak untuk memberi kelas. Ya. Lalu kemudian pelajaran agama Kristen itu dianggap atau disetarakan sebagai ekstrakurikuler. Nah, sebenarnya yang terjadi dengan praktek seperti itu adalah mereka, pihak sekolah ataupun siapapun lah yang tidak memberikan ruang kelas untuk para murid Kristen ini belajar sedang melanggar undang-undang pendidikan. Ya, sedang melanggar undang-undang pendidikan, bersikap diskriminatif. Nah, kadang-kadang seperti ini memang terjadi, ya, di banyak tempat terjadi, menyakiti hati kita sebenarnya sebagai orang yang kata negara ini, bahwa kita sama berkedudukan sama di hadapan hukum, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, tetapi bagaimanapun keadaan itu, kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di zaman Lukas ini, di zaman Kisah Para Rasul, di zaman gereja mula-mula ini, semua penderitaan itu, sikap diskriminasi itu nggak ada artinya, ya nggak ada artinya. Orang Kristen di zaman sekarang jauh lebih enak, tidak dianiaya, tidak ditangkap, tidak dilemparkan ke dalam penjara, tidak diintimidasi, tidak diancam, tidak dibunuh karena iman kepada Kristus. Nah, kita bersyukur. Nah, itu sebabnya seharusnya orang Kristen sekarang harusnya bisa lebih setia. Karena apa yang menganiaya kita? Apa yang menentang kita? Nggak ada. Keberadaan kita walaupun masih belum adil, tapi masih dijamin tetap oleh undang-undang. Nah, kita seharusnya lebih bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Ya, kita tidak dibawa ke pengadilan seperti para rasul. Kita tidak dikejar-kejar seperti orang Kristen pada waktu itu dikejar-kejar. Sehingga kita harus menyembunyikan identitas kita. Kalau ketangkap, kita kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kita tidak dirajam dengan batu seperti yang dialami oleh Stefanus. Tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Jadi,
Kalau ada orang Kristen yang tidak setia, memang orang seperti itu pada dasarnya tidak setia. Kalau dengan sedikit tantangan saja, ada orang Kristen yang kalah, memang pada dasarnya orang seperti itu adalah orang yang lemah. Ya, orang yang lemah. Mau diapain juga orangnya memang orang yang lemah. Ya, orang seperti itu ya sudahlah, kita serahkan saja kepada Tuhan. Biar fokus kita kepada orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, kita dapat belajar sesuatu. Menjadi orang Kristen saja, biasa saja, itu kurang. Menjadi orang Kristen biasa saja, itu kurang. Orang Kristen harus diperlengkapi lagi dengan sesuatu yang oleh Lukas disebut sebagai janji Bapa. Di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia, maksudnya Tuhan Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Sesuatu yang dijanjikan oleh Bapa itu. Nah, janji itu tertulis di dalam salah satunya adalah kitab Joel. Kita nggak baca itu. Ya, nanti aja kita baca. Sesuatu yang kita harus mengerti adalah seperti ini. Kita bisa simpulkan seperti ini. Murid-murid ini, bukankah dia sudah percaya Tuhan Yesus? Murid-murid ini, bukankah mereka sudah belajar dari Tuhan Yesus 3,5 tahun? Murid-murid ini, bukankah mereka sudah pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun? Bukankah mereka adalah saksi mata? Saksi mata bahwa Yesus adalah Mesias, saksi mata bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang sakit, orang mati bahkan dibangkitkan kembali. Bukankah mereka juga saksi mata bahwa bagaimana setan-setan tunduk kepada Tuhan Yesus dan takluk oleh kuasa di dalam nama Yesus? Nah, murid-murid ini juga saksi mata bahwa Yesus yang disalib itu sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi mengapa Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem? Mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa sampai janji itu digenapi? Ada apa dengan murid-murid Tuhan Yesus ini? Dan ada apa dengan Roh Kudus? Mengapa murid-murid ini harus menantikan janji Bapa terlebih dahulu? Mengapa apa yang selama ini mereka jalani sebagai murid-murid Yesus, pendidikan yang mereka terima dari Tuhan Yesus, pengajaran yang mereka terima dari Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ditambah dengan praktek, ditambah dengan melihat, menyaksikan apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan itu, mengapa Tuhan Yesus katakan itu tidak cukup? Mengapa mereka masih harus diperlengkapi dengan Roh Kudus? Nah, teman-teman sekalian, dari Kisah Para Rasul inilah saya ingin membuat rangkuman singkat ya tentang Roh Kudus. Mengapa murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem terlebih dahulu sampai mereka menerima janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus. Jadi saya mau katakan begini. Menjadi orang Kristen biasa tidak cukup. Ya, menjadi orang Kristen biasa tidak cukup. Sudah belajar Alkitab, sudah belajar melalui ibadah firman Tuhan, sudah belajar melalui sekolah minggu firman Tuhan, ya, bahkan sudah belajar di sekolah teologi sekalipun, ya.
itu tidak cukup, ya, itu tidak cukup, ya, itu tidak cukup. Tanpa Roh Kudus, kita bukan siapa-siapa. Semua yang kita miliki itu masih belum bisa untuk kita dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada rangkuman tentang Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan pergi dulu dari Yerusalem, kamu tunggu janji Bapa sampai kamu diperlengkapi dengan janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus. Nah, alasannya pertama begini, kita bukan alasannya, tapi rangkuman tentang Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus tanpa Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan membuat kita sanggup untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus akan membuat kita sanggup untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membuat kita tidak bisa diam sampai keinginan Bapa terpenuhi di dalam kehidupan kita, bahwa kita menjadi saksi bagi Kristus. Sebaliknya, tanpa Roh Kudus, Kristen kita hanyalah Kristen yang hanya mengurusi kepentingan-kepentingan pribadi kita sendiri, yang hanya mengekspresikan kedagingan kita sendiri tanpa Roh Kudus. Seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan Yesus di ayat yang ke-6. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menyampaikan sebuah permohonan, sesuatu yang menurut mereka sangat penting. Mereka berkata, Guru, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka ingin Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka ingin Tuhan Yesus memerdekakan Israel. Nah, begitu juga dengan kita semua. Tanpa Roh Kudus, Kristen kita hanya Kristen yang nanti akan kita gunakan untuk membangun kehidupan duniawi kita. Kekristenan kita akan menjadi alat legitimasi bagi kita untuk membenarkan, untuk membesarkan, untuk memenuhi, untuk memuaskan semua keinginan-keinginan daging kita. Nah, bukankah banyak yang terjadi seperti itu sekarang ini? Nah, Roh Kudus memberdayakan orang Kristen. Seperti yang digambarkan di dalam kitab Yoel yang digenapi saat Pentakosta, sebagaimana digambarkan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan 21, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, lihatlah, Roh Kudus memberdayakan orang Kristen supaya orang Kristen bisa menjadi saksi bagi Kristus. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa untuk menjadi saksi Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus akan membuat kita kuat untuk menghadapi tantangan. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul secara keseluruhan sampai selesai, rasul-rasul ini kemudian disidang dan mereka diancam supaya mereka tidak lagi memberitakan Injil. Tetapi bukannya takut dengan ancaman itu, bukannya takut dengan intimidasi itu, rasul-rasul ini
setelah mereka menerima janji Bapa itu, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu, Petrus berkata seperti ini di sidang itu, sidang yang memberikan kepada mereka ancaman. Silakan putuskan sendiri, apakah kami harus taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Nah, Roh Kudus membuat kita kuat untuk menghadapi tantangan. Kemudian jika kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan ketemu tokoh yang bernama Stefanus, seorang martir pertama yang dirajam dengan batu sampai mati. Pasti cerita itu di tengah-tengah masyarakat menjadi cerita yang meluas. Walaupun nggak ada media sosial, walaupun nggak ada internet, tapi sifat masyarakat dari mulut ke mulut itu akan menjadi sebuah cerita yang beredar. Tetapi sebaliknya, itu tidak membuat kekristenan menjadi hilang. Kekristenan tetap bertumbuh. Bahkan semakin banyak orang yang percaya. Terjadi pertobatan di mana-mana. Orang Kristen justru semakin giat untuk bersaksi. Di mana-mana orang akhirnya percaya Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah aniaya. Nah, teman-teman sekalian, mengapa Tuhan Yesus berkata, kamu harus menantikan janji Bapa itu. Jangan pergi dari Yerusalem terlebih dahulu. Memang aku memerintahkan kamu untuk mengabarkan Injil. Aku memberikan kepada kalian semua amanat agung. Tetapi kamu jangan buru-buru pergi. Memang kamu sudah belajar dariku. Aku menjadi rektor kalian. 3,5 tahun aku mengajar kalian teori dan praktek. 3,5 tahun aku menunjukkan kepada kalian bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pada puncaknya, aku disalibkan. Seperti yang aku katakan aku disalibkan. Aku mati, aku dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, aku bangkit. Kebangkitanku pastilah meneguhkan iman kalian. Sesuatu yang dahsyat. Tetapi walaupun begitu, kamu jangan buru-buru pergi untuk memberitakan Injil. Kamu harus menantikan janji Bapa, kamu harus dipenuhi dulu dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus membuat orang Kristen kuat menghadapi tantangan. Itu sebabnya, teman-teman sekalian, kita juga harus kuat menghadapi tantangan. Di masa Kisah Para Rasul ini, tantangan nggak cuma diejek. Ya, saya ingat waktu masih kecil dulu, masa kecil saya di Kediri. Ya, SD saya di Kediri. Saya sekolah di sekolah SD negeri. Dan saya minoritas di sana. Dan teman-teman saya suka menakut-nakuti saya. Karena kamu Kristen, kalau kamu tetap Kristen, nanti kamu matinya disalib. Ya. Nah, matinya dipenteng ya. Tapi gitulah, ya kita dibully karena kita Kristen. Tapi tantangan di masa itu nggak cuma diejek. Mereka hanya bisa bersekutu, beribadah di rumah-rumah. Ketika beribadah di rumah-rumah mereka tidak merasa aman lagi, karena mereka diincar, karena mereka dicari, akhirnya mereka pergi ke kuburan di malam hari, dan mereka dalam sejarah gereja dicatat bahwa mereka akhirnya beribadah di kuburan pada malam hari. Dan kalau sudah seperti itu pun akhirnya mereka tertangkap, mereka akhirnya dipenjara, mereka akhirnya dianiaya. Gak ada lembaga hak asasi manusia, gak ada undang-undang yang melindungi mereka. Tetapi Roh Kudus membuat orang Kristen kuat untuk menghadapi itu semua. Roh Kudus membuat orang Kristen sanggup untuk memikul salib. Roh Kudus membuat orang Kristen siap untuk menghadapi risiko mengikut Tuhan, bahkan sekalipun risiko itu adalah risiko kematian. Itu yang kedua. Jadi Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, membuat kita kuat untuk menghadapi tantangan.
Itu yang terpenting. Ya, Roh Kudus membuat kita kuat menghadapi tantangan. Oleh sebab itu, kalau kita merasa bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, sebab kita telah percaya Tuhan Yesus, sebab kita sudah dibaptis, karena kita sebagai tindakan peneguhan atas percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh lebay kalau kita menghadapi tantangan ujian atau cobaan. Kita nggak boleh baperan, ya, sulit sedikit mengeluh, ya, dikecewakan oleh orang lain lalu kemudian patah arang, ya, dirugikan, marah, ngamuk, segala macam, dijatuhkan, dikhianati, difitnah, lalu kemudian sampai kita menjadi dendam atau menyimpan akar kepahitan. No, itu terlalu lemah, ya, terlalu lemah, ya, terlalu lemah, ya. Kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang lemah. Bila kita meyakini bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, sebab kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima janji Bapa itu, sebab Roh Kudus secara resmi dicurahkan untuk gerejanya pada hari Pentakosta itu, maka kita semua seharusnya memiliki energi lebih, kekuatan yang lebih untuk menghadapi segala tantangan, ujian, ataupun cobaan. Kita harus menang menghadapi ujian ataupun cobaan. Kemudian yang ketiga, itu yang terakhir, Roh Kudus. Mengapa Tuhan Yesus katakan, kamu nantikan janji Bapa itu, sampai janji Bapa itu digenapi. Roh Kudus turun memenuhi kamu. Nah, karena hal yang ketiga ini, Roh Kudus memimpin gereja untuk berfokus kepada jiwa yang terhilang. Roh Kudus memimpin gereja untuk berfokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, di Kisah Para Rasul inilah gereja lahir. Saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta itu, kemudian Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tobat dan dibaptiskan. Maka gereja lahir. Gereja yang pertama lahir di Yerusalem. Mereka kemudian berkumpul di rumah-rumah. Perkembangannya luar biasa, bagus, ya, dahsyat. Ya. Tapi lama-kelamaan, gereja ini menjadi gereja yang eksklusif. Mereka hanya menjangkau sesama sebangsa. Mereka punya, seakan-akan punya semboyan dari kita untuk kita. Lalu Tuhan pada suatu kali memberikan penglihatan kepada Petrus. Ketika Petrus sedang ada di Yope, saat menantikan makanan akan disajikan, tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Dia melihat langit yang terbuka, dan kemudian turun dari sana kain yang besar sekali, yang membentang tiap sudutnya, yang kain itu berisi penuh dengan binatang-binatang, yang termasuk binatang haram. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, makanlah. Nah, secara refleks, Petrus menolak. Dia berkata bahwa Tuhan, aku belum pernah makan binatang haram, dia nggak mau. Tetapi kemudian, dalam penglihatan itu, Tuhan berkata sesuatu kepada Petrus. Tuhan berkata seperti ini, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bahwa Roh Kudus membuat Petrus mengerti bahwa gereja harus berhenti menganut paham dari kita untuk kita. Mereka harus mulai keluar untuk menjangkau semua bangsa. Orang-orang yang berada di luar bangsa mereka, bangsa Yahudi.
Mereka selama ini menganggap bahwa orang yang di luar bangsa mereka itu bukan umat pilihan, adalah orang-orang kafir. Dan itu sebabnya setelah Petrus kemudian membaptiskan Kornelius, Petrus harus mempertanggungjawabkan pembaptisannya yang dia lakukan terhadap Kornelius itu di hadapan sidang jemaat di Yerusalem. Tetapi teman-teman sekalian, melalui pimpinan Roh Kudus, Petrus bisa meyakinkan bahwa gereja pertama, gereja mula-mula itu, bahwa Injil itu adalah untuk semua bangsa. Amanat agung yang Tuhan berikan itu untuk supaya gereja menjadi saksi yang memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Mata rohani gereja harus memandang jauh ke depan, memandang jauh ke sekeliling, melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka harus pergi kepada banyak bangsa, mereka harus melintasi teritori mereka, keluar dari batas-batas kenegaraan mereka, dan mereka harus bersaksi bagi semua bangsa agar semua bangsa itu mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan sejak saat itu, pemberitaan Injil kemudian menyebar kemana-mana. Di Kisah Para Rasul kita tahu bahwa para rasul kemudian membawa Injil itu ke Venesia. Mereka membawa ke Siprus. Mereka memberitakan Injil ke Antioquia. Mereka juga pergi ke Iconium. Mereka pergi ke Listra, ke Derbe. Mereka pergi ke Makedonia, ke Filipi, ke Tesalonika. Mereka pergi ke Berea, ke Athena. Mereka membawa Injil kepada orang-orang di Korintus, kepada Efesus, kepada Troas, kepada Miletus. Mereka membawa Injil bahkan ke Roma, pusat pemerintahan yang menjajah mereka. Dan juga mereka membawa Injil ke Malta. Ada 17 kota di luar Israel yang menerima pemberitaan Injil setelah Roh Kudus mengubah pola pikir jemaat gereja bahwa mereka harus berfokus kepada jiwa yang terhilang. Mereka nggak boleh hanya berfokus kepada bangsa Israel saja. Roh Kudus memimpin orang percaya untuk berfokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tanpa Roh Kudus, gereja akan menjadi gereja yang eksklusif. Tanpa Roh Kudus, gereja akan menjadi gereja yang tidak bermisi. Tanpa Roh Kudus, gereja akan menjadi gereja yang dibangun semegah mungkin, membeli kursi senyaman mungkin, melengkapi semua fasilitas dengan fasilitas yang wow. Mereka siap untuk mengeluarkan uang puluhan miliar, ratusan miliar, ataupun triliun untuk membangun gereja yang megah, tetapi tanpa Roh Kudus, mereka akan menutup mata terhadap jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekeliling mereka. Itu sebabnya di kebanyakan gereja, alokasi anggaran untuk misi sangat sedikit, sangat minim. Tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi gereja dari kita untuk kita. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, nantikan janji Bapa. Jangan dulu kamu bikin gereja. Jangan dulu kamu pergi untuk bersaksi. Jangan dulu kamu memenangkan jiwa. Nantikan sampai apa yang Bapa janjikan itu, yaitu Roh Kudus, turun ke atas kamu semua. Sebab tanpa Roh Kudus, kita semua akan menjadi orang Kristen yang norak, yang kampungan, yang egois, yang gak peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, yang hanya memperbincangkan ataupun mengejek orang-orang yang tidak kenal Tuhan sebagai orang-orang yang malang karena mereka sedang antri menuju neraka. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa untuk mereka. Kita membiarkan berjuta-juta orang berjalan ke neraka.
Saya lupa untuk mencari data berapa jumlah orang mati setiap harinya di dunia ini. Dan coba, sebagian besar dari mereka itu tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mereka sedang menuju kematian yang abadi. Mereka sedang menuju neraka. Kita nggak bisa mengecek mereka. Kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka orang-orang bodoh yang malang, yang tidak memiliki keselamatan beda dengan kita. Karena tugas memenangkan itu ada pada kita. Kita hanya bisa memiliki hati misi apabila kita punya Roh Kudus. Apabila Roh Kudus memimpin kita, apabila Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, apabila Roh Kudus menguasai gerejanya. Nah, inilah teman-teman sekalian, sharing saya tentang janji Bapa dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Roh Kudus yang memberdayakan orang Kristen. Roh Kudus yang membuat orang Kristen mampu untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang membuat orang Kristen kuat untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Setiap ujian, setiap cobaan tidak dijadikan sebagai excuse bagi dia untuk tidak berbuat apa-apa, untuk mengeluh, untuk menjadi lemah, untuk memaafkan diri apabila tidak menjadi orang Kristen yang kuat, atau menjadi orang Kristen yang silent Christian, yang Kristen menjadi Kristen bagi dirinya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, Roh Kudus yang membuat gereja berfokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Bagaimana dengan gereja yang kita kenal pada zaman sekarang ini? Apakah kita melihat sebuah gerakan yang sistematis, yang masif dari gereja Tuhan untuk bermisi, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi orang-orang yang terhilang? Kita nggak boleh membuli orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, sebagai orang yang tidak memiliki keselamatan kekal sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka. Sebelum ada upaya-upaya yang serius dari kita, dari gereja maksud saya, untuk memenangkan mereka, untuk memberitakan Injil bagi mereka. Soal mereka menerima atau tidak, nah itu urusan mereka. Tetapi tugas kita adalah bahwa kita mengabarkan kabar keselamatan itu. Karena Tuhan ingin, karena Tuhan Yesus mati menebus dosa dunia ini, bukan cuma untuk kita, bukan untuk sekelompok orang tertentu, tapi Tuhan melakukan itu untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalam kehidupan ini, yang kehadirannya di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan sebuah rahmat sebenarnya. Tetapi sayang mereka tersesat karena dosa. Maka tugas kita dari Tuhan adalah menjangkau mereka. Tetapi malam hari ini, itu hanya bisa terjadi apabila Roh Kudus berkuasa atas kita. Nah, teman-teman sekalian, demikian sharing saya kembalikan kepada Bro Kodek sebagai rekan kita, mitra kita untuk bersharing. Beliau sungguh-sungguh luar biasa. Pasti saya percaya Roh Kudus berkarya luar biasa dalam hidupnya, sehingga hidupnya diabdikan untuk channel ini. Channel ini bisa ditonton oleh siapa saja, kapanpun juga. Channel yang memberitakan kabar keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bro Kodek untuk kesempatan dan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Tio Nugroho. Malam hari ini Bapak Ibu Saudari, bagi kita ya, tadi nangkap nggak nih apa poin-poin penting yang telah diberikan oleh Pastor Tio Nugroho ya.
beliau sharingkan 5 ayat yang perlu dijelaskan bagi kita semua ya. Apa itu janji Bapa? Janji Bapa itu apa? Ya, ada yang Bapa janjikan bagi murid-murid yang menunggu, hampir cukup memakan waktu juga itu. Ada dicatat sampai berapa hari mereka harus menunggu penggenapan janji Bapa, sekitar ya 40 hari ya Pastor ya. Ya. Nah, bayangkan kalau mereka begitu sabar menunggu janji Bapa supaya tergenapilah. Apa yang harus mereka dapatkan ya? Nah, yang memperlengkapi pelayanan mereka maupun dalam mereka akan melakukan pelayanan jauh lebih luar biasa. Nah, oke, sebentar kita akan masuk ke sesi Q&A nih, Bapak Ibu Saudari yang tersimpan. Silakan lebih dahulu ya Bapak Ibu Saudari yang di Zoom meeting maupun di channel-channel YouTube dan Facebook. Memang ada beberapa rekan-rekan di sana yang di channel yang nonton ya. Ada juga komentar-komentar mereka. Nah, luar biasa sambutannya ya. Puji Tuhan. Oke, Pastor, ini ada yang di Zoom meeting, ada Ibu Rahel. Sudah raise hand ini, Pastor. Dipersilakan ya, Ibu Rahel. Silakan Ibu. Ya, shalom Pak Pastor Setio. Ya, siap. Selamat malam, Pastor. Gini, jadi banyak orang-orang Kristen yang memang tidak tahu bagaimana mendapatkan atau diberkati dengan kehadiran Roh Kudus. Pertama, kedua, bagaimana kita merasakan bahwa Roh Kudus itu hadir. Dan dalam berdoa, apa Pak yang diucapkan? Nah, itu yang saya mau, yang mereka selalu bertanya Pak. Jadi mungkin ini bisa menjadi untuk kita semua juga pengetahuan atau bagaimana apa yang dirasakan itu bisa terasa oleh kita gitu Pak. Begitu pertanyaan saya dari 3 ya Pak. Bagaimana Roh Kudus itu bisa hadir dalam hidup kita. Kedua, bagaimana kita merasakan Roh Kudus benar-benar hadir dalam hidup kita. Dan yang ketiga, cara kita berdoa untuk kehadiran Roh Kudus begitu Pak. Kiranya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Pastor. Ya, terima kasih Ibu. Nanti Bro dan teman-teman yang lain juga bisa membantu untuk menambahi atau melengkapi, menyempurnakan jawaban yang saya berikan. Ya, karena begini, setiap orang itu berbeda. Ya, Tuhan memang sengaja menciptakan kita berbeda-beda. Kemudian Roh Kudus itu adalah pribadi, ya. Roh Kudus itu pribadi. Nah, saya bercerita tentang keyakinan saya, ya, keyakinan saya secara iman. Saya meyakini bahwa ketika seseorang percaya Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bertobat, dia menyadari bahwa dirinya orang yang berdosa, lalu memohonkan kepada Tuhan Yesus, kepada surga, untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, sehingga akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian ditindaklanjuti dengan dibaptiskan sebagai tindakan peneguhan atas imannya itu, maka saya meyakini bahwa saat itu juga orang itu telah menerima termasuk Roh Kudus. Karena kita percaya kepada Allah Tritunggal, ya. Dan kita juga percaya firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang percaya Tuhan Yesus tanpa kerja Roh Kudus. Ya, kita semua menyadari kita berdosa. Roh Kudus itu kan pernah dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Injil Yohanes bahwa menginsapkan dunia akan dosa. Jadi saat kita menyadari
kita berdosa dan kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar kita diselamatkan, maka saat itu secara iman kita juga menerima Roh Kudus. Ya, kita menerima Roh Kudus. Kita mengetahui bahwa secara resmi Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum itu, Roh Kudus tidak secara resmi dicurahkan, diturunkan. Ya, maka murid-murid diminta untuk menantikan janji Bapa. Jadi demikian Ibu tentang bagaimana kita menerima Roh Kudus, yaitu itu sepaket dengan kita percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu sebabnya mengapa dalam formulasi pembaptisan dalam amanat agung, Tuhan Yesus berkata bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Kemudian, bagaimana kita bisa merasakan? Oke. Nah, selanjutnya tugas kita setelah itu adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus hanya akan berperan di dalam kehidupan orang Kristen, manakala orang Kristen menyerahkan diri sepenuhnya untuk ada dalam kuasa Roh Kudus. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya untuk ada dalam kuasa Roh Kudus atau dalam pengaruh Roh Kudus. Ya, ingat bahwa tubuh kita, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Tetapi kita perlu berserah diri kepada Roh Kudus, berserah diri kepada Tuhan, agar hidup kita ada dalam kekuasaan Roh Kudus. Ya, ada dalam kekuasaan Roh Kudus. Itu. Nah, tentu kalau hidup kita itu dalam pengaruh pimpinan tuntunan Roh Kudus, ada perbedaan, Ibu. Ya, perbedaan itu misalnya perubahan karakter, ya, perubahan karakter. Bagi banyak orang, saya contohkan sebagai contoh misal, ya. Saya lahir di Surabaya, ayah saya Jawa Timur, nenek saya Madura. Nah, bayangkan bahwa sementara orang lain sabar itu mungkin natural, buat saya sabar itu memerlukan intervensi dari Roh Kudus. Ya, memerlukan intervensi dari Roh Kudus. Bahkan saya punya anggota gereja, kesabaran itu dia dapatkan sejak dia lahir, karena dia diberi nama sabar oleh neneknya, katanya begitu. Ya, jadi tanpa usaha apapun dia sabar. Tapi saya yang campuran antara orang darah Surabaya dan darah Madura itu, sabar itu merupakan buah dari Roh Kudus. Jadi ketika saya merasakan ada perubahan-perubahan karakter, maka itu menjadi sebuah tanda bahwa saya dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, kita semua bisa merasakan itu. Perubahan sifat, perubahan karakter, kesabaran yang kita miliki, keikhlasan kita untuk memikul salib, sebab kita pengikut Kristus. Itu. Jadi itu bisa bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh bahwa kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Saya pernah punya sebuah doa begini, Ibu, kepada Tuhan. Tuhan, saya manusia.
Dan saya tentu tidak serba maha tahu. Sesuatu saya kira baik dan benar, tapi bisa jadi itu salah di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saya ingin membuat perjanjian dengan engkau. Bila saya melangkah salah, sementara saya mengira itu benar, maka Tuhan intervensi, Tuhan gagalkan, Tuhan ubah arah jalan saya, supaya saya tidak menuju ke arah yang salah. Nah, saya membuat doa perjanjian seperti itu dengan Tuhan dengan kesadaran bahwa kemanusiaan saya terbatas, maka saya bisa saja melangkah salah, tapi saya mengira benar. Gitu. Nah, dalam beberapa kasus, Tuhan, kalau dalam konteks kita ini, Roh Kudus menuntun saya. Ya, 2 kali dalam hidup ini di dada saya itu seperti ada orang yang berbicara, suara yang mencegah. Gitu. Saya juga pernah berdoa kepada Tuhan, saya percaya karunia-karunia macam-macam itu. Saya percaya bahasa roh, begitu. Bahkan saya pernah membaptiskan teman-teman pendeta saya, karena mereka minta dibaptis Roh Kudus, saya lakukan juga, dan mereka kemudian berbahasa roh, tetapi saya minta, bukan itu yang Tuhan beri, yang saya inginkan. Saya minta hikmat yang dari Tuhan. Ya, saya minta hikmat yang dari Tuhan. Sehingga saya mengetahui petunjuk Tuhan itu berupa hikmat. Ya, berupa hikmat. Itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang saya anggap jauh lebih penting. Daripada misalnya begini, mendengar suara secara kan ada orang-orang yang bersaksi bahwa dia secara audible mendengar suara Roh Kudus begitu. Saya dengan sengaja berkata, Tuhan, saya nggak ingin seperti itu, saya nggak tertarik. Tetapi saya tetap butuh Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Nah, yang saya minta itu berupa hikmat. Nah, hikmat itulah yang menjadi petunjuk Tuhan berbicara kepada saya, menunjukkan sesuatu. Jadi kita bisa berdoa begini, Ibu, tidak ada formula khusus ya, atau semacam kayak mantra begitu, kalimatnya harus seperti ini, enggak. Dengan tulus hati, dengan kesadaran diri, kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti mengabulkan, ya, Tuhan pasti mengabulkan. Kadang-kadang sesuatu yang harus terjadi, akan terjadi, itu Tuhan kasih tunjuk ke saya. Ya, Tuhan kasih tunjuk ke saya. Itu Tuhan beritahu ke saya. Itu. Nah, saya percaya itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Ya. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan adalah mengasah kepekaan kita supaya kita merasakan kehadiran Roh Kudus, supaya kita merasakan tuntunan Roh Kudus, supaya kita merasakan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita. Jadi kita perlu melatih atau mengasah kepekaan rohani kita itu. Ya, melatih kepekaan rohani kita. Misal ada seseorang yang sangat kedagingan banget itu, tapi dia memiliki kesadaran bahwa dia perlu berubah dan perlu dituntun oleh Roh Kudus, itu pun juga bisa diminta kepada Tuhan melalui doa. Tuhan, ubah aku, supaya mulai dari sekarang ke depan aku mulai bisa berserah diri kepada Tuhan, merasakan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidupku. Demikian Ibu. Teman-teman yang lain, Bro Kodek, pasti juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi bisa memberikan warna kisah, pengalaman tentang hubungan kita masing-masing dengan Roh Kudus. Ya, saya percaya banyak di antara kita mengalami mujizat dan keajaiban yang dari Tuhan.
Demikian Ibu. Iya, tuh Bu Rahel, gimana Bu Rahel? Iya, terima kasih untuk penjelasannya Pak Pastor Setio. Dan memang selama ini setelah saya ini kesaksian saya sedikit, Ya, setelah silakan. saya berserah kepada Tuhan itu memang hidup saya benar-benar kehilangan kedagingan saya, Pak. Jadi saya apapun yang saya lakukan saya minta hikmat dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus karena saya tidak mau salah jalan lagi, Pak. Benar, Pak. Jadi itu yang saya rasakan memang harus berserah ya, Pak ya. Dan Roh Kudus akan memberikan apa petunjuknya atau jalannya untuk kita melakukan sesuatu yang kita bukan karena kita, tapi karena memang Tuhan yang menghendaki. Jadi kalau kita pikir secara logika, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, kalau secara manusiawinya. Tapi karena kita sudah berserah, jadi Tuhan memberikan malah kadang-kadang, bukan malah kadang-kadang, tapi memang selalu yang lebih baik, Pastor. Memang itu yang saya Betul. rasakan. Jadi saya dapat konfirmasi dari penjelasan Pastor Setio, ya memang berarti saya sudah dalam bimbingan Roh Kudus dan saya terus akan melakukan hal itu, mengasah terus seperti Pastor Setio sampaikan. Terima kasih untuk pencerahannya Pastor Setio. Selamat malam, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Iya, tadi kan penjelasan dari Pastor Setio sekiranya cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan Ibu Rahel. Tapi kita berikan juga kepada teman-teman yang lain ya. Ini ada juga pertanyaan-pertanyaan atau apa yang mau di-sharingkan. Tapi ini Pak, aku dapat temukan ya di channel YouTube ini ada seseorang yang memang menanyakan tentang pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini selama 3,5 tahun. Apakah ada ayatnya, Pak? Ini sebatang bulu sedang bertanya. Maksudnya bahwa itu durasinya 3,5 tahun begitu. Tuhan Yesus di dunia ini selama 3,5 tahun, apakah ada ayatnya gitu? Dia nanyakin berarti apakah ada ayat dari Injil yang memberikan ayat bahwa yang membenarkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu selama 3,5 tahun. Apakah ada ayat Alkitabnya gitu? Kalau yang apa namanya itu tertulis secara letterlet ya, itu nggak ada kita ketemu. Itu adalah hasil dari para sarjana Alkitab menggali dan menemukan data-data. Nah, itu sebabnya ada pelajaran yang namanya ada ilmu yang namanya homiletika, ilmu yang namanya hermeneutika, ya, hermeneutika, ilmu menafsir. Ya, di dalam menafsir itu menggali data, menggali semua informasi, ya, mencari tahu apa yang ada di balik kalimat-kalimat itu, ya, tulisan-tulisan itu, ya, kemudian didapatlah sebuah kesimpulan bahwa durasi pelayanan Tuhan Yesus itu kurang lebih sekitar 3 tahun atau 3,5 tahun. Karena itu berdasarkan kepada dalam perkara ini tradisi kebiasaan di mana seseorang mulai melakukan sebuah aktivitas pelayanan itu di umur 30. Ya, begitu Bro Bodek itu adalah kalau ditanyakan bahwa itu tertulis di dalam Alkitab tidak, tetapi itu adalah merupakan proses penggalian, eksposisi, eksegesis terhadap ayat-ayat yang berkisah tentang Tuhan Yesus. Maka didapatlah kemudian hasil bahwa
Tuhan Yesus melayani selama di dunia ini secara full itu di durasi 3,5 tahun itu. Gitu ya. Oke. Ya. Ini Pastor, ini ada itu tadi dari Sebatang Bulu ya. Terima kasih Sebatang Bulu atas pertanyaannya, tadi sudah dijawab oleh Pastor Tio Nugroho ya. Ini ada yang lain masih di live chat juga nih. Ini namanya Adriano Aldrin Natasian. Dia menulis begini tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah dimensi paralel ilahi atas kehendaknya terhadap pekerjaannya di seluruh semesta alam yang dijalankan oleh kehendaknya melalui diri pribadi dari tiap-tiap orang dalam kurung talenta saling mengisi roh para martir, rasul, nabi, dan hakim-hakim sampai saat ini masih bekerja. Tetapi dalam dimensi pencurahan atas dunia, dan mereka sementara bekerja di seluruh bangsa. 24 tua-tua orang suci dalam kurung Wahyu. Terus dia tulis lagi, selamat berjuang hai anak-anak hakim yang adil. Ingatlah bahwa dia akan datang untuk menghancurkan dunia iblis dan memperbaruinya kepada dunia baru bagi orang yang tertebus. Ini gimana ini, Pastor? Bro, minta tolong diulang kalimat yang pertamanya. Oke, kalimat pertamanya dia menuliskan di sini, Roh Kudus adalah dimensi paralel ilahi atas kehendaknya terhadap pekerjaannya di seluruh semesta alam yang dijalankan oleh kehendaknya melalui diri pribadi dari tiap-tiap orang dalam kurung talenta saling mengisi. Ya, baik. Ya, kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, sehingga antara Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan, ya. Kemudian sehingga Roh Kudus dengan kehendak Roh Kudus dan kehendak Allah Bapa itu sinkron, ya, nggak pernah berbeda, ya, selalu sama. Dia representasi dari Allah itu sendiri, itu. Dan Roh Kudus memang benar bekerja di tengah-tengah dunia ini, di antara orang-orang percaya, dan Roh Kudus itu menggunakan banyak hal, itu termasuk tadi disebutkan tentang talenta, tentang bakat, ya. Roh Kudus menggunakan banyak hal, ya, banyak hal. Dan saya juga percaya bahwa dunia YouTube, ya, dunia internet itu termasuk digunakan oleh Roh Kudus, ya, termasuk digunakan oleh Roh Kudus. Saya ingat zaman dulu itu ada seseorang yang bercerita bahwa dia tersesat di kehidupan remajanya, lalu kemudian pada suatu hari dia mendengar radio siaran Kristen. Radio siaran Kristen didengar di malam hari, di saat dia capek dengan kehidupan ini. Lalu kemudian siaran radio Kristen itu, siaran Kristen di radio itu menjamah hati dia, sehingga dia kemudian bertobat. Ya, jadi Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia ini, ya, multidimensi, ya, paralel dengan semua hal yang ingin dia gunakan sebagai alat oleh Roh Kudus itu, ya, untuk tadi disebutkan untuk menghancurkan iblis, ya. Iya. Ya, kita tahu bahwa durasi iblis memang dibatasi oleh Tuhan. Ya, melalui Alkitab kita mengerti bahwa mereka nanti pada akhirnya akan tiba pada satu masa di mana Tuhan akan menghancurkan iblis dan para pengikutnya dan melemparkan mereka ke neraka.
Dan Tuhan akan membangun sebuah langit yang baru, dunia yang baru, Yerusalem yang baru, para martir, para tua-tua yang sudah bahagia dengan Tuhan di sana, ya nanti kita semua akan memerintah bersama dengan mereka. Nah, itu merupakan sebuah kekayaan dari tatanan dunia yang baru, tapi tatanan dunia yang baru yang benar ya, yang saya memaksudkan itu untuk kerajaan surga nanti ya, pada akhir zaman Tuhan Yesus akan menghancurkan dunia yang jahat dan berdosa ini, lalu ada langit baru dan bumi yang baru gitu. Jadi itu merupakan Bro Kode, kalau bagi saya dia termasuk ingin memberkati kita dengan komentar tadi, dengan menjelaskan bahwa Roh Kudus bekerja secara paralel, multidimensi, menggunakan banyak hal, talenta dan lain sebagainya yang kita miliki ini. Kita jangan membatasi itu hanya dengan hal-hal tertentu saja, ya karunia rohani atau apalah gitu. Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja menggunakan apa saja dengan satu tujuan, bahwa dia ingin intervensi, menolong, membimbing kehidupan manusia, membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu. Dan saya juga yakin teman-teman semua pasti pernah mengalami sesuatu media tertentu dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, berbicara kepada kita, sehingga kita menjadi tersentuh, kita menjadi terfokus kepada sesuatu pesan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Itu. Ya, terima kasih Bro Kodek. Baik. Beliau memang masih ada nulis lagi nih, Pastor. Ya. Ya. Banyak gereja yang mana pemimpinnya tidak serta-merta untuk menguatkan secara mendetail tentang kedekatan hari Elohim. Ini maksudnya apa ya? Yang diharapkan oleh umat di akhir zaman ini yaitu lebih kepada penguraian tentang kitab Daniel dan kitab Wahyu. Sebab sekarang adalah masa peperangan roh. Ini ada peperangan roh. Makanya begini dia kasih saran nih, Pastor. Para apologet atau Kristuber adalah basis laskar-laskar Masyah menjelang kedatangannya sebagai hakim yang adil. Nah, itu dia. Tapi ini bukan pertanyaan, hanya satu statement lagi. Ya, kita sepakat dalam hal bahwa ini memang masa-masa peperangan ya. Ini masa-masa peperangan, semakin dunia dekat kepada akhirnya, setan bekerja dipacu oleh waktu untuk dia menyesatkan sebanyak mungkin orang, ya, menyesatkan sebanyak mungkin orang. Saya sangat diberkati oleh sebuah tafsiran Bro Godek terkait dengan akhir zaman ini, apa yang dilakukan oleh setan, oleh iblis, ya, itu berasal dari pandangan dari gereja ortodok, ya, gereja ortodok. Ya. Adik saya hijrah menjadi penganut gereja ortodok dan dia sharing, dia cerita. Jadi iblis itu dia bertanya, karena dia sebagai penganut gereja ortodok yang baru, dia bertanya tentang hal-hal semacam itu. Nah, dia mendapat penjelasan yang bagi saya cukup menarik. Iblis itu kan tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Iblis tidak diberi Mesias oleh Tuhan. Ya, dia berdosa dan dia tidak ditebus. Ya, dia tidak diampuni, tapi dia hanya diberi durasi waktu, ya. Karena nggak seketika itu iblis berdosa, memberontak, terus Tuhan binasakan.
Sehingga pilihan iblis itu cuma satu. Pilihan iblis itu cuma satu. Dia melakukan bargaining dengan Tuhan. Dia melakukan bargaining dengan Tuhan. Coba bayangkan jika seluruh manusia ini sesat ada di tangan iblis. Iblis akan berkata begini, Tuhan, Engkau ampuni aku atau semua manusia ini binasa. Aku hancurkan. Karena mereka semua berdosa. Nah, itu yang sedang diupayakan oleh iblis. Itu sebabnya kita masuk kepada masa peperangan. Nah, apabila tadi dijelaskan bahwa ada pemimpin-pemimpin gereja yang tidak mendekatkan umat kepada hari Tuhan itu nanti, artinya menyiapkan kita ini menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akan ada hari penghakiman. Ya, Judgment Day, ada takhta putih. Ya. Mungkin ada benarnya. Itu kan otokritik. Gereja pasti punya banyak salah. Pemimpin juga pasti punya banyak salah. Ya. Maka Tuhan menggunakan siapa saja, termasuk para apologet, termasuk Kristuber. Tadi saya baru pertama kali mendengar istilah Kristuber ya. Itu untuk kita semua saling mengingatkan, kita semua saling bekerja, dan kita juga percaya Roh Kudus bekerja untuk membawa gereja-gereja kembali kepada Tuhan, supaya para pemimpin gereja jangan berasik masuk dengan teologi kemakmuran. Istilah itu sebenarnya saya lebih cocok dengan Bapak Bambang Nursena. Dia tidak menggunakan istilah teologi kemakmuran, tapi teologi pesugihan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu melakukan ini, kamu bim salah bim kaya raya, begitu. Teologi pesugihan, ya. Itu kurang asem, tapi itu betul juga istilah itu. Kita semua dipanggil. Kita semua bila memberi diri tunduk kepada Roh Kudus, maka kita akan diberi hati untuk punya rasa keprihatinan dan rasa mendesak. Umat harus dibawa siap menjemput atau mengalami hari Tuhan. Ya, dan itu adalah merupakan pekerjaan dari Roh Kudus. Gak apa-apa bro, kalau orang berkomentar memperkaya kasanah kita nggak apa-apa. Itu Ibu Rachel baru saja raise hand. Oh, itu Bu Rahel ya, resen ya. Monggo. Ya, aku lanjutkan lagi ya, teman-teman yang di live chat, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang masih bertanya. Memang ada yang lagi bertanya nanti. Tapi lebih dulu lagi Pak Pastor, ini ada Ibu Rahel. Ya. Silakan Bu Rahel. Ya, Pastor Setio, saya mau ada pertanyaan lagi. Jadi begini, mengapa? Jadi gini, saya ini Pastor masih dalam tahap belajar. Kemudian saya ajak teman-teman saya yang di grup Komsel untuk ikut belajar. Tetapi ada yang merasa, oh saya sudah tahu, atau merasa ada yang tidak punya waktu. Nah, mengapa Roh Kudus itu berbeda-beda, Pak, terhadap seseorang, Pak? Dan mereka bilang, oh kalau kamu kan ini dipilih oleh Tuhan, jadi ya kamu bisa belajar dan mau belajar. Apakah begitu, Pastor Setio? Apakah Roh Kudus itu tidak ada di dalam hati setiap orang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu, Pastor? Apakah itu ada pengaruh dari roh lain? Begitu Pastor pendapatnya, karena saya susah banget ngajakin teman-teman saya, jadi saya pikir gimana ya, apakah iya memang setiap manusia itu ada pilihannya, ada yang dipilih, nggak semua dipilih, tapi kan katanya diajarin semua harus nanti berada di Yerusalem baru gitu, Pastor. Jadi saya kadang-kadang takut dibilang jadi, oh belagu lo atau apa gitu.
Gitu, Pastor. Mohon penjelasannya. Ya, baik Ibu. Itu kita semua mengalami ya. Kita semua mengalami. Suatu kali saya pernah mengajarkan kepada jemaat tentang memberi, ya, tentang memberi. Saya waktu itu cerita kondisi gereja yang saya layani itu sudah rusak, bahkan sesuatu bisa ambrol ya. Dan saya mendapat teguran dari orang tua anak-anak sekolah minggu bahwa kondisi gereja yang seperti itu membahayakan anak-anak. Ya. Lalu sebagai gereja kecil dan miskin, pada waktu itu saya lalu mengobarkan yuk kita perbaiki, kita renovasi gedung gereja ini supaya tidak membahayakan anak-anak sekolah minggu yang sedang belajar, begitu. Nah tentu saya seperti semua pendeta yang lain memberikan ayat-ayat. Kalau kamu memberi, maka kamu akan diberi, ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu dengan harapan, dorongan bahwa jemaat memiliki keberanian untuk mengumpulkan uang, lalu kemudian kita punya uang untuk melakukan renovasi atau perbaikan gereja. Nah, pada waktu itu, setelah berkhotbah itu, saya berdoa kepada Tuhan di jam doa kami, lalu sesuatu ada di pikiran saya, jikalau firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima, maka ini pilihan saya harus memberi. Saya tidak boleh mengharapkan orang lain memberi dengan iming-iming janji bahwa Tuhan akan memberkati banyak. Firman Tuhan itu benar. Karena firman Tuhan itu benar, mengapakah bukan saya yang memberi? Bukankah terlebih berkat memberi daripada menerima? Lalu saat itu saya membuat sebuah keputusan, saya harus memberi. Jadi semua yang ada pada saya, cincin, kawin, semua keluarkan untuk dipersembahkan buat Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa memperbaiki lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Nah, ketika saya menguatkan jemaat, ada satu jemaat yang bilang begini, Bapak bisa begitu, karena Bapak sudah menerima pencerahan. Saya kan belum menerima pencerahan dari Roh Kudus, jadi saya nggak bisa melakukan itu. Baik, Pastor Setia, terima kasih. Jadi saya tidak boleh fokus, tapi memang saya nggak fokus lagi setelah sepertinya ya seperti di firman dikatakan kebaskanlah kakimu. Jadi saya tidak lagi tidak lagi mengatakan untuk mengajak-ngajak ya kalau memang mereka mau ya silahkan hubungi saya gitu. Gitu, ya, Pastor. Ya. Betul Ya. itu. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih banyak. Saya percaya Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya ya. Dia sadar dia manusia yang berdosa, lalu dia percaya bahwa Yesus menebus dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga kemudian dia menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah, bagi orang Kristen seperti ini, maka pengadilan ilahi sudah terjadi. Pengadilan ilahi sudah terjadi. Dia dinyatakan berdosa melalui pengakuan mulutnya sendiri, dan Tuhan Yesus sudah menebus dia dari dosanya. Hukuman dosanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga dia sudah diselamatkan.
Jadi pengadilannya itu sudah terjadi pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu bila pengertian pengadilan itu dipersepsi sebagai pengadilan masuk surga atau tidak. Makanya kan ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menempatkan orang percaya suci, kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Bukan karena dia tidak memiliki dosa, tetapi karena semua hukuman dosanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus sehingga selesai di hadapan Allah Bapa di surga. Nah, bila ada semacam dalam tanda kutip pengadilan, itu adalah untuk menentukan apakah kemuliaan apa yang akan kita terima dari Tuhan sebagai balas dari apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Ya, itu. Tidak ada lagi pengadilan. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Yohanes Pembaptis berkata, melalui Yohanes Pembaptis, Tuhan berfirman, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Dengan roh dan dengan api. Saya mau ngomong bagian apinya itu. Api saya yakini sebagai api pemurnian. Setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia masih harus melanjutkan kehidupannya di dunia ini. Nah, di situ api pemurnian bekerja dalam kehidupan orang Kristen tersebut terhadap kita semua dengan maksud supaya iman kita dimurnikan. Nah, tentang itu Petrus berbicara, ya, dan Yakobus berbicara, ya, rasul-rasul berbicara tentang api yang memurnikan itu, ya, supaya akhirnya iman kita murni seperti emas yang dimurnikan itu. Jadi karena ada proses api pemurnian itu, maka nggak ada penghakiman. Penghakimannya sudah terjadi pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jika nanti di tahta putih ada kumpul-kumpul, maka itu tentang kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang yang mungkin tidak akan sama. Ya, nanti orang Kristen yang setia, yang melayani, yang berkorban akan mendapat mahkota kehidupan. Tapi sebaliknya orang Kristen yang kerjanya kebut-kebutan, udah gitu nggak pernah pakai helm karena dia anak muda, terus tabrakan meninggal, padahal dia sudah percaya Tuhan Yesus, mungkin dia akan terima helm di surga, nggak terima mahkota kemuliaan. Jadi saya maknainya begitu. Ya, maaf sambil bercanda, tapi pesannya pas teman-teman sekalian. Jadi walaupun murid-murid Tuhan Yesus sudah belajar dari Tuhan Yesus sendiri selama 3,5 tahun, hidup bersama dengannya, dan menjadi saksi mata atas banyak hal. Tetapi itu tidak cukup. Mereka harus menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Mengapa? Sebab tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan bisa menjadi saksi Kristus. Kemudian Roh Kudus akan membuat kita semua kuat untuk menghadapi tantangan, ujian, cobaan dalam hidup ini. Dan Roh Kudus akan memimpin gereja supaya berfokus kepada jiwa yang terhilang. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, mari kita sungguh-sungguh dalam hidup ini berserah diri
kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Sebab kita semua sudah memiliki Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sudah menerima. Setiap orang percaya, saya senang dengan pernyataan Alkitab ini. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga Tuhan bersama-sama dengan kita. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Terlalu indah, dalam, dan luas. Terlalu besar pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal Roh Kudus. Tak cukup sudut pandang hamba-Mu ini untuk dapat menjelaskan tentang Roh Kudus yang sangat luar biasa itu. Bahkan 1.000 orang menjelaskan dari masing-masing sudut pandang dan pengalaman mereka tentang Roh Kudus. Itu pun belum sanggup untuk memberi gambaran seperti Engkau apa adanya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menganugerahi kami semua dengan banyak pengalaman nyata bagaimana Roh Kudus memimpin kami, berbicara kepada kami, memberikan pengalaman-pengalaman yang indah tuntunan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh bermanfaat bagi kerajaan Allah ketika bersama dengan Roh Kudus kami dapat berkarya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua teman-teman kami semua, berkati Tuhan. Para pemirsa berkati Bro Kodex, berkati teman-teman yang lain, berkati Ibu Heni yang menginisiasi Sema Adonai ini, berkati semua pendukung, berkati semua sponsor kalau memang ada sponsor, donatur kalau memang ada donatur, berkati mereka Tuhan. Dan terutama berkati supaya penyiaran dan hasil dari Zoom ini Tuhan masih terus dapat ditonton oleh orang-orang yang Tuhan tuntun hingga mereka dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran dari apa yang kami perbincangkan ini. Dan ampuni karena terlalu banyak hal yang kami belum bisa ungkapkan tentang Engkau. Ya Roh Kudus, biarlah Tuhan berbicara, melengkapkan itu kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.